kuliah pengantar ekonomi makro dari dosen Pak Hal itu tuh kalau SEM SI. Oke, perkenalkan saya Putri Anduma Guru dengan NIM 2004-32 dan masyarakat kota kelompok. Selanjutnya teman-teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Fitriani Moni dengan NIM 2024-30207. Saya Siti Amalia Sangaji dengan NIM 2024-30329. Saya Albertina Karesina dengan NIM 2023-30133. Saya Hanifah Nurlete dengan NIM 2024-30085. Dengan saya Farida Kuai dengan NIM 2024-30121. Saya Alini Ode dengan NIM 2024-30174. Dan saya Juhri Loilato dengan NIM 2024-30373. Dan saya Windy Damianti Subandi dengan NIM 2024-30337. Dan saya Novianti Masuki dengan NIM 2024-30057. Selamat siang kakak. Selamat siang. Ya, kasih kakak di sini kadang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan akuntansi dari mata kuliah pengantar ekonomi dan pengantar ekonomi makro. Sini ada kasih tugas untuk turun ke lapangan buat wawancara UMKM, salah satu UMKM, dan di sini kami memilih toko Sinar, betul kakak? Oh iya betul. Ya, kami memilih toko Sinar untuk mau jadi wawancara. Apakah boleh kami wawancara kakak? Boleh sekali. Oke, baik, makasih kakak. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Ada yang pertama ada dari sumber daya alam. Kakak, sini ada pertanyaan. Kakak nanti jawab saja sesuai dengan yang Katem bertanya kakak. Kakak, yang pertama di sini Katem bertanya tentang bahan-bahan tersebutnya yang kakak jual di toko ini itu kakak dapatnya dari mana? Dapatnya tuh langsung dari Jawa Timur sama Tangerang. Oh, berarti kakak impor ini. Barang dari luar langsung. Oh, dari luar. Iya. Oke, baik kakak. Selanjutnya itu kakak menggunakan bahan-bahan ini tuh impor atau ekspor dari luar? Orang produk Indonesia semua. Oh, dari Indonesia semua. Jadi produk lokal aja. Oke, ya baik kakak. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dari sumber daya manusia kakak. Di sini kakak tuh menjalankan usaha yang kakak jalankan ini sendiri atau kakak karyawan? Berdua. Ada berdua orang. Oh, kakak Iya. jadi berdua. Saya Sama karyawan. sama karyawan lah. Ya. Berarti kakak di sini istilahnya kayak bos lah, Iya, yang punya betul. toko. Ya, benar. Betul, iya, benar sekali. Oke, baik, selanjutnya kakak di sini menurut kakak sendiri apa tantangan terbesar dalam kakak mengatur tenaga kerja? Tadi kan kakak bilang kakak ada karyawan, jadi tantangan terbesar kakak tuh dalam mengatur karyawan itu tuh seperti apa? Kalau karyawan mana paling itu aja. Kadang lupa letak barang di mana, kalkulasinya bagaimana berapa, kadang lupa. Jadi kita kan dagangnya lupa gitu. Ya, kalau ditanya karyawan berapa kalkulasinya lupa, ya kita sendiri situ rugi. Itu aja. Terima kasih kakak. Selanjutnya nanti dari teman saya. Oke, baik kakak. Jadi selanjutnya ini kakak mau tanya tentang kakak menggaji atau pendapatan sebulan itu berapa banyak yang kakak dapat gajinya? Pendapatan omset lah ya. Omset itu minimal 5 juta lah per hari. Omsetnya. Itu omset berarti udah ikut harga jual barang lah, lakunya berapa satu hari gitu. Kalau keuntungan ya dari omset itu paling sedikit 10% dari omset. 10%. Oke, baik kakak. Kakak punya modal awal pembuatan untuk buka toko Sinar ini, modal awal itu berapa banyak yang kakak butuhkan untuk modal awalnya? Bertahap kakak, nggak langsung besar. Modal awal itu 100 juta, nanti lama-lama jadi di atas 200 juta gitu. Bertahap dia. Semua pedagang memang begitu, dia nggak langsung sempurna, langsung bertahap. Iya, betul. Dulu bagaimana lagi? Oke, baik kakak. Jadi keuntungan tadi kakak sudah bilang sama saja dengan gaji. 10% dari omset lah keuntungannya. Omsetnya 5 juta itu minimal. 5 juta dari 10% kan 500.000. Nah, itulah keuntungan tiap bulan. Tiap hari. Itu keuntungannya. Lalu apa lagi? Baik kakak, itu saja pertanyaan yang kakak mampirkan per kakak dan kakak per waktu. Terima kasih. Semangat belajarnya. Oke, makasih kak. Selanjutnya di sini pertanyaan tuh
bangunan atau gedung yang kakak buat untuk tempat usaha ini tuh kakak tuh sewa atau sudah hak milik kakak? Di sewa. Oh, jadi masih sewa. Sewa ya. Belum hak milik. Kalau boleh tahu sewa per bulannya atau per tahun bayarnya? Kalau per bulan berapa? Per tahun kakak. Oh, per tahun. Per tahun. Kalau kalau per tahunnya tuh berapa lagi? Intinya dia mendekati 100 juta. Oh, per tahunnya 100 juta. Kalau kalau per bulan? Kalau per bulannya kalau kasih 7 juta lah per bulan. Itu. Ya, baik kakak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfianti Masuki dengan NIM 2024300057. Di sini saya akan menjelaskan pelaku ekonomi dua sektor. Pelaku ekonomi dua sektor terdapat dua pelaku utama, yaitu RTP dan RTK. RTP yang kita maksud di sini adalah toko sinar yang datanya saya gunakan pada wawancara sebelumnya, dan RTK di sini termasuk konsumen, orang yang menyewakan bangunan, dan konsumen saja. Pada aliran pertama, RTK menjual faktor produksi melalui pasar input kepada rumah tangga produsen atau toko sinar. Faktor produksi yang mereka jual berupa biaya sewa, kemudian karyawan. Nah, dua hal tersebut mereka jual melalui pasar input kepada rumah tangga produksi atau toko sinar tersebut. Kemudian pada aliran kedua, rumah tangga produksi atau toko sinar membayarkan uang sewa, uang gaji karyawan yang mereka pekerjakan berupa 7 juta. 7 juta tersebut merupakan biaya sewa per bulan daripada bangunan yang disewakan oleh rumah tangga konsumen. Kemudian rumah tangga produksi atau toko sinar membayarkan 7 juta tersebut atau biaya sewa tersebut melalui pasar input kepada rumah tangga konsumen. Kemudian di bagian bawah terdapat dua aliran lain, yaitu ada aliran ketiga. Pada aliran ketiga, rumah tangga produsen memproses barang yang sudah mereka beli tadi yang pada aliran pertama, yang sudah mereka bayarkan pada aliran kedua. Mereka beli dari rumah tangga konsumen, kemudian mereka masukkan barang dan jasa tersebut di dalam pasar output. Kemudian akan dibeli oleh rumah tangga konsumen melalui pasar output tersebut. Barang dan jasa yang mereka jual ini termasuk barang pecah belah, alat-alat rumah tangga. Nah, dari alat-alat tersebut atau barang-barang dan jasa tersebut, mereka mendapatkan omset berupa 150 juta. 150 juta per tahun. Ya, per tahun 150 juta per tahun. No, 150 juta per bulan. Omset tersebut. Iya. Kemudian dari RTP memproses barang, kemudian mereka masukkan kepada pasar output untuk dijual kembali kepada rumah tangga konsumen. Kemudian rumah tangga konsumen membeli barang atau jasa tersebut dari rumah tangga produsen, sehingga rumah tangga produsen mendapatkan laba atau omset dari rumah tangga konsumen. Nah, omset tersebut menjadi modal lagi kepada rumah tangga produsen untuk membeli atau membayar gaji, membayar bangunan, untuk membayar kepada rumah tangga konsumen lagi. Jadi simpelnya, rumah tangga konsumen menjual kepada rumah tangga produksi, rumah tangga konsumen mendapatkan pendapatan. Rumah tangga produksi kemudian menjual lagi kepada rumah tangga konsumen melalui pasar output. Kemudian rumah tangga konsumen melakukan pembayaran kepada rumah tangga produksi atas barang dan jasa yang mereka jual. Nah, rumah tangga produksi mendapatkan pendapatan dari penjualan tersebut. Intinya uang terus berputar. RTK menjual kepada RTP, RTP membayar kepada RTK. Pendapatan yang didapat dari RTP tersebut akan digunakan RTK untuk membeli barang dan jasa yang diproses daripada RTP di dalam pasar output. Nah, uang tersebut yang didapat dari RTK tadi, RTP pergunakan untuk membeli lagi faktor produksi daripada RTK. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Nah, yang pertama itu ada faktor produksi, itu ada pasar input. Jadi RTK dia menyewakan barang kepada RTP. Barang di sini itu kayak menyewakan tanah atau gedung, jadi dia menyewakan kepada RTP di sini. Dan juga RTK dia bekerja kepada RTP. Jadi di sini RTP di sini karena sebenarnya bertanggung jawab itu ada sekitar dua pekerja, jadi salah satu itu ada pemilik toko dan juga karyawan. Nah, karyawan sini selaku konsumen, dia bekerja di RTP. Ini toko sinar tersebut. Nah, kemudian itu ada uang. Di sini uangnya itu RTP, dia membayar sewa pada
konsumen selama tadi selama 2 bulan tuh selama 1 bulan tuh setelah 1 bulan tuh selama 7 juta dan juga dia membayar gaji kepada RTK selaku konsumen di sini. Oke, selanjutnya kita masuk pada barang dan jasa. Nah di sini terlihat RTP dia menjualkan barang kepada RTK selaku konsumennya, yaitu konsumen ini menjualkan barang yang dijualnya tuh dia menjualkan barangnya juga kepada konsumennya. Jadi konsumen juga beli barang dari RTP. Nah uang atau pembayarannya itu dari konsumen ini yang tadi dikasih oleh RTP yang tadi dipakai output yang membayar barang tadi dibeli dari konsumen ini dia membayar dengan uang tadi didapatkan atau gaji yang tadi didapatkan dari konsumen RTP itu. Jadi setelahnya tuh uang terus berputar dan dalam arti RTK mendapatkan uang. Dan RTK di sini yaitu karyawan dan pemilik bangunan mendapatkan uang dari gaji dan uang sewa mereka dan personal, dan kemudian uang yang didapatkan oleh RTK itu sebagian digunakan untuk berbagi ke semua barang. Nah, RTP atau konsumen ini mendapatkan kembali uang tersebut sebagai omset. Kemudian omset yang didapatkan tadi sebagian kemudian omset didapatkan tadi itu akan digunakan lagi oleh konsumen untuk membayar gaji dan sewa bulan berikutnya. Jadi ketika RTP dia menjualkan barang kepada konsumen, nah konsumen dia bayar kepada RTP. Nah, jadi uang yang punya kayak uang yang didapatkan oleh RTP, jika RTP mengeluarkan uang, maka dia akan mendapatkan uang tersebut. Jadi begitu terusnya. Maka akan sirkulasi ekonomi itu tidak seperti tadi. Dan mungkin saya ingin terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitriani Moni dengan NIM 2024-3027. Di sini saya akan menjelaskan pelaku ekonomi dua sektor. Baik, yang pertama kita harus tahu dulu dua pelaku utama aliran ekonomi dua sektor ini. Sirkulasi sederhana uang dan barang, misalnya toko sinar dan pelanggannya. Dua sektor hanya melibatkan dua pihak utama, yaitu rumah tangga produsen RTP dan RTP di sini itu sebagai toko sinar, sedangkan rumah tangga konsumen yaitu RTK itu sebagai karyawan yang memiliki bangunan dan konsumen toko sinar. Prinsip dasarnya tuh uang yang dikeluarkan oleh RTP ini maka akan kembali juga ke RTP ini tersebut. Misalnya uang yang dikeluarkan oleh toko sinar akan kembali juga ke toko sinar itu. Nah, ini adalah sirkulasi tertutup. Terus selanjutnya pasar input. Pasar input ini yaitu faktor produksi. Jadi RTK di sini jual tenaga dan tempat tinggal ke toko sinar. Nah, RTK yang dimaksud di sini itu konsumen, dia menjual tenaga yang dalam arti dia bekerja di tempat toko sinar tersebut. Terus jadi kuncinya tuh toko sinar mengeluarkan uang biaya untuk mendapatkan sumber daya atau tenaga dan tempat dari RTK tersebut. Uang ini menjadi pendapatan bagi RTK. Nah, selanjutnya pasar input barang dan jasa. Jadi RTK yang ini RTK belanja ke toko sinar. Nah, itu adalah tempat RTP menjual barang atau jasa kepada RTK tersebut. Di sini barang yang dijual toko sinar tuh perabotan rumah tangga. Nah, jadi intinya RTK menggunakan pendapatan ini dari aliran gaji dan sewa untuk membeli produk uang. Ini kembali menjadi omset pendapatan bagi toko sinar. Dan yang terakhir, siklus ekonomi uang terus berputar. Dalam arti RTK ini mendapat uang. Nah, RTK di sini tuh yaitu karyawan dan pemilik bangunan mendapatkan uang dari gaji dan uang sewa mereka dan toko sinar tersebut. Kemudian uang yang didapatkan oleh RTK ini sebagian digunakan untuk berbelanja di toko sinar lagi. Nah, RTP ini atau toko sinar ini mendapatkan kembali uang tersebut sebagai omset. Kemudian omset yang didapatkan tadi tuh digunakan lagi oleh toko sinar untuk membayar gaji dan sewa bulan berikutnya. Nah, ini adalah salah satu contoh sirkulasi yang membuat ekonomi terus bergerak. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Judith Lilatu dengan NIM 2024-3033. Baik, di sini saya akan menjelaskan pelaku ekonomi dua sektor. Nah, dua sektor itu melibatkan dua pihak utama, yaitu RTP atau rumah tangga produsen dan RTK atau rumah tangga konsumen. Nah, RTP ini itu sebagai toko sinar, sedangkan rumah tangga konsumen atau RTK ini sebagai karyawan atau pemilik bangunan dan konsumen sinar. Jadi selanjutnya itu pasar outputnya itu atau faktor produksi. RTK di sini jual tenaga di tempat tinggal ke toko sinar. Nah, RTK yang dimaksud ini itu konsumen dia menjual tenaga yang dalam arti dia bekerja di tempat toko sinar tersebut. Sedangkan untuk pasar outputnya itu barang dan jasa. Jadi RTK belanja ke toko sinar. Nah, itu adalah tempat RTP menjual barang dan jasa kepada RTK. Nah, di sini barang yang dijual toko sinar itu perabotan rumah tangga. Nah, jadi intinya RTK menggunakan pendapatan mereka di aliran gaji dan sewa untuk membeli produk uang yang kembali kepada pendapatan
pendapatan baik toko sinar. Baik, itu yang perlu saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maria Samaji dengan NIM 2024-30-139. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaku ekonomi dua sektor. Nah, pelaku ekonomi dua sektor ini faktor utamanya itu yaitu rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Nah, di sini sekarang kalau kita lihat ini dari alur ekonomi dari rumah tangga konsumen ke pasar input itu berperan itu menjual faktor produksi seperti tenaga kerja dan gedung kepada rumah tangga produsen yaitu toko sinar. Sebagai balas jasanya itu rumah tangga produsen itu membayar gaji dan membayar sewa gedung sebesar 1 juta per tahun. Ini adalah bentuk balas jasa faktor produksi berupa uang. Nah, kemudian dari rumah tangga produsen ke pasar input itu dari rumah tangga produsen itu mengelola kemudian menjual barangnya ke pasar output. Hasilnya itu dijual kepada konsumen. Jadi rumah tangga konsumen itu membeli perabotan tersebut dan membayar uang sebagai balas jasa atau barang yang dihasilkan rumah tangga produsen atau toko sinar. Disinilah usaha toko sinar itu memprotes keuntungan dengan modal awal itu 1 juta rupiah yang berkembang bertahap hingga bisa menghasilkan laba per tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Nurlisa dengan NIM 2024-30-035. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian dua sektor. Jadi perekonomian dua sektor itu terdiri atas dua pelaku utama, yaitu rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumsi. Kedua ini saling berinteraksi lewat pasar input, yaitu pasar faktor produksi, dan pasar output, yaitu pasar yang menyediakan barang dan jasa. Rumah tangga produksi di sini adalah toko sinar yang menjual perabotan rumah tangga. Jadi, rumah tangga konsumen ini dia menjualkan faktor produksi berupa tenaga kerja dan modal. Tenaga kerja yang ada di toko sinar ini hanya 2 orang, yaitu 1 karyawan dan 1 pemilik. Lalu modal dari toko sinar ini ada modal awal sekitar 100 juta per tahun, dan seiring bertambahnya waktu modal itu bertambah menjadi 200 juta karena usahanya semakin berkembang. Nah, rumah tangga konsumen dia juga mendapat pendapatan dari rumah tangga produsen berupa balas budi, yaitu biaya sewa gedung sebesar kurang lebih 100 juta per tahun dan gaji karyawan. Terus dari sisi rumah tangga produksi, toko ini berperan sebagai penghasil barang dan jasa. Nah, barang dan jasa yang ada dari toko sinar itu tuh impor dari Tangerang dan juga Jawa Timur. Dan jasa yang dihasilkan rumah tangga produksi kemudian dibeli oleh rumah tangga konsumen. Lalu rumah tangga konsumen membeli hasil produksi dari rumah tangga produsen. Jadi rumah tangga produsen mendapatkan uang. Jadi hubungan antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen itu saling menguntungkan, karena rumah tangga konsumen menyediakan tenaga kerja dan modal, terus rumah tangga produsen dia membalas budi dengan cara menggaji karyawan dan membayar biaya sewa. Terus habis itu rumah tangga konsumen dia membeli barang hasil produksi dari rumah tangga produsen, terus rumah tangga produsen dia mendapatkan uang dari hasil penjualan barang yang dibeli oleh rumah tangga konsumen tadi. Jadi uangnya itu cuma putar-putar antara dua sektor ini saja. Oke, sekian itu saja penjelasan dari saya dan terima kasih. Saya Widya Subandi dengan 204-303-37. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaku ekonomi dua sektor. Yang pertama, faktor produksi. Nah, faktor produksi ini karyawan dan pemilik bangunan RTK ini memberikan tenaga kerja dan tempat kepada toko sinar atau RTP. Yang kedua itu membalas jasa atau uang. Nah, Low betray, please charge. gaji dan sewa kepada mereka, yaitu karyawan. Yang ketiga, barang dan jasa. Toko sinar ini menjual barang kebutuhan kepada RTK. Keempat, pembayar. RTK membayar saat belanja dan uang itu kembali ke toko sinar sebagai omset. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Kwai dengan NIM 2024-30-121. Di sini saya akan menjelaskan pelaku ekonomi dua sektor, yaitu RTP dan RTK. Mengenalkan atau wawancara toko sinar. RTK itu rumah tangga konsumen menyediakan tenaga kerja dan tempat menerima gaji dan sewa lalu belanja di toko sinar. RTP itu toko sinar membayar gaji dan sewa kepada RTK serta menjual barang ke RTK. Untuk pasar inputnya itu tenaga kerja dan tempat. RTP itu tenaga kerja dan tempat RTP. RTP itu gaji dan sewa RTK. Untuk pasar outputnya itu RTP barang
RTP itu menjual barang ke RTK. RTK itu untuk pembelian, untuk uang dari toko sinar ke RTK, gaji dan sewa membeli barang ke toko sinar, serta RTK berbelanja. Jadi uang harus bertukar dari gaji ke belanja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lima Wade dengan NIM 2004-3174. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku ekonomi dua faktor. Dua faktor yang melibatkan dua pihak utama yaitu rumah tangga produsen RTP. Nah, RTP di sini itu sebagai toko sinar, sedangkan rumah tangga konsumen RTK itu sebagai karyawan pemilik pengguna dari konsumen sinar. Selanjutnya pasar import faktor produksi. Jadi RTK di sini jual tenaga dan tempat tinggal ke toko sinar. Nah, RTK yang dimaksud di sini itu konsumer, dia menjual tenaga di dalam arti dia bekerja di tempat toko sinar tersebut. Nah, selanjutnya pasar output. Pasar output barang dan jasa. Jadi RTK belanja di toko sinar. Nah, itu adalah tempat RTP. Toko RTP menjual barang jasa kepada RTK. Mana? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lima Wade dengan NIM 2004-3174. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku ekonomi dua sektor. Dua sektor hanya melibatkan dua pihak utama yaitu rumah tangga produsen RTP. Sedangkan, RTP di sini tuh sebagai toko sinar, sedangkan rumah tangga konsumen RTK itu sebagai karyawan pemilik bangunan dan konsumen toko sinar. Selanjutnya pasar input. Pasar input faktor produksi. Jadi RTK di sini jual tangga dan tempat tinggal di toko sinar. Nah, RTK yang diarti bekerja di tempat toko sinar tersebut. Nah, selanjutnya pasar output. Pasar output barang dan jasa. Jadi RTK belanja di toko sinar. Nah, itu adalah tempat RTP menjual barang jasa kepada RTK. Di sini barang yang dijual toko sinar tuh perabotan rumah tangga, dan jadi intinya RTK menggunakan pendapatan mereka dari aliran gaji dan sewa untuk memberi produksi. Uang ini kembali menjadi omset pendapatan bagi toko sinar. Terima kasih.